Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Ummul Qura ini didirikan dengan modal doa. Saat mendirikan pesantren ini, kami hanya punya uang Rp250.000. Uang tersebut adalah tabungan selama beberapa tahun mengajar di pesantren lain. Meski tidak punya modal harta, tekad sudah bulat ingin mendirikan lembaga pendidikan Islam yang sesuai dengan visi. Suatu saat, seorang utusan dari Australia datang ke pesantren tempat kami mengajar. Sang utusan mencari seorang ustadz yang pandai berbahasa Inggris, yang menawarkan pekerjaan sebagai pengajar agama di lingkungan masyarakat Muslim Australia. Saat itu permintaan utusan tidak dapat dipenuhi. Tidak ada ustadz yang memiliki kualifikasi sebagaimana diminta. Kami sempat merenung, berharap suatu hari dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Caranya harus mendirikan pesantren yang menjadikan bahasa Inggris sebagai materi pokok. Cita-cita mendirikan pesantren pun terus bersemayam dalam diri. Berapa tahun setelah kedatangan utusan Australia, kami memulai pendirian pesantren. Mendirikan pesantren bukan perkara mudah. Butuh banyak uang untuk mendirikan pesantren. Sedangkan kami tidak memilikinya. Kami punya jalan lain. Jalan yang sudah dilalui banyak orang susah. Berdoa di samping berusaha. Doa yang dipanjatkan setiap malam berbuah. Bukan uang yang turun dari langit atau sajadah yang beranak rupiah. Sebuah ide muncul di kepala membuat sertifikat akhirat. Sertifikat akhirat tidak langsung mendatangkan uang, masih butuh usaha. Kami berangkat membawa sertifikat akhirat ke Jakarta. Rumah demi rumah disalami. Kami tidak kenal malu. Mencari dana bukan untuk pribadi. Ini adalah perjuangan demi kepentingan masa depan anak bangsa. Rupiah demi rupiah pun didapat. Harga tanah waktu itu 2.500 per meter. Ada sekitar 6.000 meter tanah yang harus dibebaskan. Hasil muter mencari dana door to door belum mencukupi. Doa lagi. Kami tidak putus berdoa. Terngiang terus firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, mintalah kepadaku, niscaya aku mengabulkan. Allah Maha Kaya, semua yang ada di dunia miliknya. Saat Allah berkenan, uang pasti datang. Doa kembali memberi hasil. Sebuah ide muncul, orang kaya banyak di Jakarta, di antara mereka pasti ada yang berjiwa dermawan. Kalau ada seorang yang membawanya ke rumah orang kaya tersebut, hasilnya pasti lebih besar. Kami diantar tukang masak ke rumah kenalannya. Doa itu terkabul. Si empunya rumah bersedia memberi uang 10 juta rupiah sebagai pinjaman. Meski pinjaman tidak mengapa. Dengan uang itu ditambah hasil sertifikasi akhirat, tanah seluas 6.000 meter pun dapat dilunasi. Tinggal memikirkan bangunan. Doa lagi. Memang itu sengaja pamungkasnya. Tabungan tidak ada, warisan pun tidak ada, apalagi harta benda. Dan pertolongan Allah itu selalu tiba. Seorang dokter memberi kabar gembira. Adiknya yang tinggal di Jakarta berencana membangun masjid. Singkat cerita, diadakan pertemuan antara kami dengan calon donatur. Dokter sebagai penghubung, adik dokter yang sekarang insinyur bersedia membangun masjid di lokasi pesantren. Dengan bismillah, kami membangun tempat tinggal di dekat masjid. Bukan rumah, sebuah bedeng berukuran 3x2 meter. Dindingnya triplek, atapnya asbes, lantainya tanah. Agar dapat tidur nyaman, dibuatlah balai. Fungsi balai tersebut sebagai tempat istirahat
sekaligus tempat menerima tamu. 30 tahun berlalu, doa demi doa terus dipanjatkan. Pesantren pun berkembang. Tahun pertama hanya ada 20 orang santri yang mukim. Asramanya terbuat dari triplek. Atapnya asbes. Kelas pun di bawah pohon, di serambi masjid, bahkan di depan kamar. Saat musim hujan, sendal terjebak dalam lumpur karena sebagian area pesantren masih berupa tanah merah. Kamar santri kebocoran, kelas pun kebanjiran. Saat musim kemarau, panasnya buat keringat sebesar jagung memaksa keluar dari pori-pori. Sekarang kamar triplek sudah tidak ada, berganti dengan dinding tembok yang kokoh, kelas yang tidak berjendela, dan pintu yang langganan kebanjiran sudah berubah menjadi gedung permanen. Lantai tanah berganti keramik dan granit. Halaman yang becek sekarang dilapisi aspal dan coran. Kamar mandi yang berlumur berubah menjadi kamar mulus berlapis keramik. Air yang seperti bajigur di musim hujan sudah tinggal kenangan. Pesantren sudah diberi kemampuan untuk membuat sistem penjernihan air. Santri sudah bisa menikmati air yang lebih jernih. Luas pesantren bertambah. Kurang lebih sudah 12 hektar tanah dimiliki. 8 hektar sudah dibangun. Asrama, kelas, ruang makan, dan masjid berdiri megah. Bahkan santri sudah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Lapangan futsal indoor yang nyaman, bersanding dengan lapangan basket, bulu tangkis, dan voli. Bahkan lapangan besar untuk sepak bola pun telah terhampar, lengkap dengan rumput hijaunya. Di depan masjid nan megah yang bisa menampung 5.000 jamaah, terdapat taman dan indah. Setiap kali mata memandang, tak menyangka dulu ini hanya sekedar impian. Santri sudah tembus angka 4.250 orang, berasal dari berbagai daerah di tanah air. Dari mulai Aceh sampai Lampung mewakili Sumatera, Banten sampai Jember mewakili Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, bahkan sampai ke Papua. Pesantren Ummul Qura Al-Islami menjadi miniatur Indonesia. Semua anak bangsa ada di sini, berjuang mencari ilmu untuk bekal masa depan nan gemilang. 3 dasawarsa pesantren Ummul Qura Al-Islami telah melahirkan lebih dari 5.000 alumni. Mereka tersebar ke segala pelosok negara, bahkan dunia. Ratusan sudah menjelajahi kampus-kampus ternama di dunia. Alumni yang selesai kuliah mengabdi di masyarakat. Ada yang menjadi guru di sekolah, ustadz dan ustadzah pemimpin majelis taklim, kiai pendiri pesantren, dokter di rumah sakit, tentara dan polisi abdi negara, wartawan di berbagai media, dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, sebagian bahkan menjadi pengusaha. Alhamdulillah, semua ini merupakan anugerah yang maha kuasa. Harapan untuk pesantren, kami menginginkan Institut Ummul Qura berubah menjadi university. Sekarang baru ada akademi kebidanan, dan akan datang kami mengharap akademi kebidanan disusul dengan fakultas kedokteran. Itu yang kami harapkan. Allah Maha Kaya, segala yang ada di dunia miliknya. Saat Dia berkenan, segalanya bisa ada. Kun fayakun. Selalu kami katakan pesantren ini ada berkat doa. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.